Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Ustazah doakan anak-anak ustazah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap jaga kesehatan di rumah ya, Nak. Baik, sekarang kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 4, 5 dan 6. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Oke, anak ustazah, pembelajaran 4 buka halaman 118. Nah, si Dayu punya cara khusus untuk menghemat energi yang bisa kita terapkan juga di rumah. Yang pertama, jika Dayu ingin memasak air, maka ia harus memastikan terlebih dahulu berapa takaran atau ukuran air yang dibutuhkan di rumah Dayu, sehingga ia tidak sering-sering memasak air kembali. Nah, yang kedua, jika ia menggunakan panci yang besar, jika ia ingin memasak air, maka ia menggunakan panci yang besarnya sesuai dengan takaran air supaya energinya tidak terbuang sia-sia. Karena wadah yang terlalu besar sedangkan isi air yang sedikit akan membuang banyak energi. Yang ketiga, jika Dayu ingin memasak air atau anak ustazah ingin memasak air di rumah, maka masaklah air dengan panci tertutup. Karena air akan cepat mendidih jika panci tertutup. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke halaman 121. Masih mengenai petunjuk penggunaan sesuatu. Nah, kemarin anak ustazah sudah belajar tentang petunjuk penggunaan atau petunjuk pembuatan layang-layang. Sekarang anak ustazah akan membuat petunjuk hemat energi di lingkungan masyarakat. Contohnya, hemat energi listrik, hemat energi air, bahan bakar minyak, dan lain sebagainya. Contoh-contoh atau petunjuk atau ajakan ya, Nak ya, hemat energi yaitu matikan TV jika tidak ditonton, matikan lampu di siang hari. Itu merupakan petunjuk atau berupa ajakan yang ada di poster halaman 121. Ini tidak tugas ya, Nak ya, hanya dipahami karena sudah banyak tugas anak ustazah mencakup petunjuk hemat energi di lingkungan masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan bahas pembelajaran 5. Pembelajaran 5, sumber daya alam singkong bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar. Nah, baca halaman 124 tentang teks singkong. Ada beberapa hal yang ustazah rangkum di sini. Yang pertama, singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah dan mempunyai potensi. Potensi itu artinya peluang atau kesempatan besar untuk dikembangkan. Yang kedua, singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat karena kaya akan karbohidrat, kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1. Oke, selanjutnya, umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Jadi yang penting anak ustazah ingat, di dalam umbi singkong itu yang banyak adalah serat dan karbohidrat, namun dia tidak ada protein. Protein justru ditemukan pada daun singkong. Oke, selanjutnya yang keempat, umbi singkong biasanya dimanfaatkan untuk digoreng, direbus, serta dijadikan tepung tapioka. Daunnya untuk sayuran, dan bagian daun dan kulit untuk makan hewan ternak. Jenis-jenis makanan yang dapat diolah dari singkong diantaranya keripik singkong, combro, misro, getuk, tape, atau donat. Nah, yang sering dikembangkan oleh orang Sumatera Barat yaitu keripik singkong atau keripik balado yang terbuat dari singkong. Bisa juga getuk atau tape. Nah, tugas anak ustazah halaman 125. Coba perhatikan halaman 125. Di situ ada 4 buah menjawab pertanyaan. Yang pertama, singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi. Apakah anak-anak ustazah setuju dengan pernyataan tersebut? Coba jelaskan. Yang kedua, bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Coba anak ustazah jelaskan. Yang ketiga,
Apa saja jenis makanan yang terbuat dari hasil olahan singkong? Yang keempat, bagaimana singkong dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat? Nah, ini dijawab berdasarkan teks di atas. Oke. Sebelumnya Ustazah sudah jelaskan juga, selain dijadikan untuk bahan makanan, singkong juga bisa dijadikan untuk bahan bakar alternatif, yaitu bioetanol. Nah, bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik. Manfaat bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor ada 7 ya nak ya. Yang pertama, pembakaran lebih sempurna. Yang kedua, gas buang menjadi lebih bersih. Yang ketiga, tarikan lebih ringan. Yang keempat, suara mesin lebih halus. Yang kelima, hemat bahan bakar hingga 20%. Yang keenam, memperpanjang usia mesin. Yang ketujuh, ramah lingkungan. Nah, sumber bioetanol lainnya yaitu ubi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Nah, yang paling berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia adalah singkong. Baik, kita akan masuk ke pembelajaran 6. Masih ingatkah anak-anak Ustazah cara membuat energi alternatif dari kentang? Nah, kalau anak-anak Ustazah sudah lupa, coba anak Ustazah putar lagi video pembelajaran tanggal 2 September 2020 kemarin. Nah, halaman 133 kita akan baca teks kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Oke? Di antaranya Ustazah rangkumkan, yang pertama, kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Caranya bagaimana? Yaitu memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan, seperti menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas, contohnya mobil listrik dan mobil tenaga surya. Yang kedua, apa itu energi alternatif? Nah, energi alternatif yaitu energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Misalnya, energi yang berasal dari air, angin, panas matahari, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita juga berkewajiban membangun dalam gedung dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan seperti membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Yang keempat, setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita. Contohnya memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Hak untuk memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan alam. Selain itu juga hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Nah, kata kunci atau kesimpulan dari teks ini adalah kita akan memperoleh hak kita jika kewajiban telah dilaksanakan. Nah, begitu juga anak-anak Ustazah. Anak-anak Ustazah berhak untuk mendapatkan air bersih. Tapi kalau anak Ustazah tidak melakukan atau tidak melaksanakan kewajiban anak Ustazah dalam penghemat air, maka hak anak Ustazah bisa saja suatu saat nanti tidak akan bisa diterima. Oke, hanya itu video pembelajaran Ustazah hari ini. Ustazah cukupkan sampai di sini. Tetap jaga kesehatan di rumah, tetap semangat belajar. Semoga ilmunya berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.